wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai ke dalam pelajaran kita, proses belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Ahmad. Kenapa dia tidak hadir? Oh, sakit. Ada lagi? Oh, mungkin ada yang terlambat ya. Kita tunggu aja. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin mereview atau mengulang yang sebelumnya Ibu sudah mulai. Kita akan membahas hari ini tentang jaringan hewan. Kemarin Ibu sudah menerangkan untuk awalannya, jaringan hewan itu terdiri dari 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, jaringan epitel ini ada epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, ada juga transisional, ada juga yang kelenjar. Kalau jaringan ikat, ada juga jaringan ikat longgar, jaringan adiposa, ikat padat, tulang rawan, dan tulang sejati. Kita masuk kepada jaringan otot. Kemarin Ibu sudah mereview ada 3 jaringan otot. Apa ada yang masih ada yang mengingat apa aja jaringan otot? Ada? Gak apa, tunjuk tangan aja. Coba. Siapa yang ingat? Iya, Dila? Ada 3 tuh. Nah, jaringan otot. Jaringan otot. Otot polos. Otot lurik. Sama satu lagi. Iya, otot jantung. Benar ya semuanya. Jaringan itu ada jaringan otot polos, otot lurik, dan juga jaringan otot jantung. Tepuk tangan dulu buat Dila. Kemudian, baiklah. Kemudian ada juga jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu ada 3. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan juga neuron konektor. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint. Ananda semua Ibu harapkan untuk mencatat bagian-bagian yang penting, karena menurut Ibu sebenarnya semuanya penting. Setelah dicatat, nanti dibuat rangkumannya yang akan dikumpulkan minggu depan. Setelah itu baru kita membentuk kelompok untuk berdiskusi ya. Nah, sekalian Ibu menampilkan PPT, kalian mencatat, Ibu akan menjelaskan. Sebentar ya. Nah, untuk yang pertama, tubuh manusia dan hewan itu terdiri atas beberapa jaringan yang memiliki keterkaitan antara struktur dan fungsi antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Nah, jaringan penyusun organ manusia dan hewan ini terdiri atas 4, yang seperti Ibu katakan minggu lalu, yaitu ada jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Kita masuk yang pertama, ada jaringan epitel. Kemudian apa sih jaringan epitel itu? Nah, jaringan epitel itu merupakan jaringan yang menutupi, melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga antar tubuh yang ditemukan hampir di seluruh permukaan tubuh. Nah, jaringan epitel ini melekat pada lamina basalis atau membran dasar berdasarkan bagian yang dilapisi. Epitel ini dibagi atas 3 ya. Yang pertama ada epitelium yang di bagian luar, ada mesotelium yang melapisi rongga tubuhnya, kemudian endotelium yang bagian dalam. Nah, kemudian ada fungsi. Nah, kemudian ada sekresi, reseptor, dan juga lalu lintas zat. Nah,
ada juga berdasarkan bentuk. Jaringan epitel ini ada banyak bentuknya, ada yang pipi, ada yang kubus, ada juga yang silindris, dan letaknya juga berbeda-beda dan bentuknya berbeda-beda. Nah, seperti yang Ibu tampilkan pada slide, yang ini merupakan jaringan epitel pipih ya. Nah, pipih selapis. Nah, pipih selapis ini pipih tipis berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti bagian tengah. Nah, jaringan epitel pipih selapis ini berperan dalam proses filtrasi, sekresi, dan difusi osmosis. Nah, di mana sih letaknya epitel pipih selapis ini? Ini terletak pada alveoli lapisan pembuluh darah, pembuluh limfe, dan dinding pembuluh kapiler. Nah, next ada epitel berikutnya, ada epitel pipih berlapis. Nah, hampir sama dengan pipih selapis, sel jaringan epitel pipih berlapis kompleks ini tersusun juga rapat. Nah, seperti yang digambar, epitel pipih berlapis ini terletak pada rongga mulut, di esofagus, laring, saluran anus, dan juga rongga hidung. Nah, fungsinya hampir sama dengan pipih selapis tadi, yaitu sebagai pelindung. Ini gambarnya ya. Nah, next ke slide selanjutnya ada epitel kubus atau kuboid. Yang pertama adalah ada epitel kubus selapis. Nah, epitel kubus selapis ini terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, saluran ginjal, dan kelenjar gondok. Nah, fungsinya sebagai tempat sekresi dan pelindung. Nah, selanjutnya di slide berikutnya ada epitel kubus berlapis. Seperti itu penampakannya ya. Fungsi dari jaringan ini sebagai pelindung dan penghasil mukus. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari gesekan. Seperti itu ya. Nah, next di slide selanjutnya ada jaringan silindris atau jaringan batang. Nah, epitel silindris selapis. Di sini berfungsi dalam proses sekresi, kemudian penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan pelicin atau pelumas pada permukaan saluran. Mana gambar? Di sini berfungsi dalam proses sekresi, kemudian penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan pelicin atau pelumas pada permukaan saluran. Mana gambar? Nah, pada usus. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis seperti di slide. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya sebagai tempat sekresi, yakni penghasil mukus dan juga ekskresi. Nah, kemudian ada epitel transisional yang terakhir. Nah, sel penyusun epitel transisional ini bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernapasan. Nah, kemudian ada epitel transisional yang terakhir. Nah, sel penyusun epitel transisional ini bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernapasan, ureter, dan kandung kemih. Saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kuboid, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun apabila kandung kemih tidak terisi, maka epitel transisional kembali bentuk seperti bentuk semula. Nah, seperti yang Ibu tampilkan, ini gambarnya epitel transisi pada vesika urinaria atau kantung kemih. Kemudian ada jaringan epitel kelenjar. Nah, tujuan kita dari mempelajari jaringan hewan ini untuk mengidentifikasi jaringan pada hewan, untuk mengetahui ciri dan fungsinya, untuk menganalisis keterkaitan struktur. Kemudian ada jaringan epitel kelenjar. Yang pertama ada kelenjar endokrin, ada juga yang eksokrin. Sesuai dengan namanya, kelenjar endokrin ini kelenjar buntu yang tidak memiliki saluran. Nah,
contoh dari kelenjar endokrin ini ada kelenjar timus, adrenal, tiroid, kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid. Seperti di gambar. Ini pada kelenjar endokrin ya. Kemudian ada eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin ini merupakan kelenjar yang disekresikan melalui saluran khusus. Kelenjar berfungsi membantu metabolisme dan komunikasi. Nah, contoh dari kelenjar eksokrin yang membantu metabolisme adalah kelenjar ludah dan kelenjar keringat. Yang membantu proses komunikasi adalah feromon. Nah, itu seperti di slide. Bisa Ananda lihat. Nah, itu tentang jaringan epitel. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada. Ibu lanjutkan pada jaringan ikat. Jaringan ikat ini berkembang dari mesenkim. Nah, mesenkim ini berasal dari mesoderm, yaitu lapisan tengah embrio. Nah, jaringan ikat ini sering disebut jaringan penyokong atau penyambung. Next ada ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen interseluler yang disebut matriks. Nah, matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Nah, matriks tersebut umumnya terdiri atas suatu anyaman serat yang tertanam dalam suatu dasar yang seragam dan dapat berupa cairan seperti agar atau padatan. Kemudian yang Ibu jelaskan pertama ada matriks. Nah, di sini yang pertama ada matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks tersusun dari serat dan bahan dasar. Nah, berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks itu dibedakan atas 3 jenis ya. Itu serat kolagen, elastin, sama retikuler. Nah, yang pertama ini ada yang gambar pertama, yang sebelah kiri ada serat kolagen, yang sebelahnya ada serat retikuler, dan kemudian di bawahnya ada serat elastin. Nah, kemudian ada sel-sel jaringan ikat. Nah, yang pertama, ya harap tenang dulu yang di ujung. Baiklah, yang pertama ada fibroblast. Nah, fibroblast adalah sel yang berbentuk serat dan berfungsi untuk mensekresikan protein. Kemudian ada makrofag dan sel tiang. Ada juga sel lemak dan sel darah putih. Nah, kemudian Ibu akan memberitahukan fungsi dari jaringan ikat. Yang jelas dari namanya sudah pasti mengikat, yaitu melekatkan suatu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Nah, kemudian ada sebagai penyokong, vaskular karena mengandung banyak pembuluh darah, kemudian ada sebagai imunitas atau pertahanan tubuh, ada juga cadangan energi. Nah, jenis-jenis jaringan ikat ada banyak. Sesuai gambar nih, yang pertama yang di gambar paling ujung ada jaringan ikat longgar, kemudian ada jaringan adiposa yang sebelahnya, kemudian yang ketiga ada jaringan ikat berserat. Nah, gambar yang ketiga tadi ada jaringan ikat berserat, kemudian yang di sebelahnya itu jaringan tulang rawan, kemudian ada jaringan tulang sejati atau osteon, kemudian untuk letaknya Ibu akan menjelaskan pertama dari yang paling bawah itu jaringan tulang sejati atau osteon yang merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral. Nah, sel tulang disebut osteosit. Nah, osteosit terletak di dalam lakuna yang seperti ini Ibu tunjukkan tanda panah. Nah, kemudian osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Nah, untuk yang kedua, Ibu menjelaskan tentang tadi ada tulang rawan, jaringan tulang rawan. Di sini ada 3 jenis ya, tulang rawan hialin, tulang rawan elastin atau elastis, atau kemudian ada tulang rawan fibrosa.
Nah, ada jaringan ikat berserat atau jaringan ikat padat, ada jaringan ikat padat teratur dan ada yang tidak teratur. Di sini Ibu akan menunjukkan, yang Ibu tunjukkan ini ada inti fibroblast, serat kolagen. Itu struktur jaringan ikat padat. Kemudian ada jaringan adiposa, ini gambarnya. Di sini letaknya ada sel lemak, nukleus, dan juga membran sitoplasma. Nah, dan yang terakhir ada jaringan ikat longgar. Di sini ada serat elastin, ada fibroblast, dan serat kolagen letaknya. Minggu depan, hari ini Ibu akan memberitahu nama-nama kelompok pada slide berikutnya. Di sini Ibu membentuk 7 kelompok, satu kelompok ada 4 orang. Bisa kalian catat sekarang. Untuk diskusi minggu depan, yaitu Ibu ingin per kelompok akan menjelaskan tentang jaringan otot. Dari Ibu minta spesifiknya untuk ciri-ciri. Kemudian ciri-ciri itu ada mulai dari bentuknya, ada ukurannya, intinya letaknya di mana, atau bentuknya, kemudian aktivitasnya, pengaruhnya, kemudian juga letaknya. Dan untuk yang tugas keduanya ada jaringan saraf. Tugas Ananda dalam bentuk kelompok untuk bagian sel, Ibu minta kalian untuk membuat di karton, membuat gambar jaringan sel. Misalnya di sini bentuknya landscape. Ibu minta kalian menggambar jaringan saraf beserta bagian-bagiannya. Nah, untuk bagian yang belakangnya, bagian belakang kartonnya, itu sebagai kalian penjelas. Misalnya di sini bagian ada dendrit, apa itu dendrit, kemudian badan sel, apa itu badan sel, seperti itu ya. Nah, sepertinya itu saja penjelasan dari Ibu untuk minggu ini, karena jam kita bentar lagi habis. Apa ada pertanyaan untuk materi dan tugasnya kali ini? Ya? Mau nanya apa? Oh, kalau kartonnya itu setengah aja ya, setengah aja. Tapi materi dan tugasnya kali ini, ya? Mau nanya apa? Oh, kalau kartonnya itu setengah aja ya, setengah aja. Tapi bentuknya seperti yang Ibu bilang tadi, bentuknya horizontal. Kemudian warnanya, untuk warnanya Ibu sarankan putih, tapi kalau tidak ada putih kalian bisa pakai yang lain. Pada yang lain itu tergantung sama kreatif kalian masing-masing. Kalau untuk warna atau cat yang mana mau kalian pakai terserah. Minggu depan akan kita diskusikan ya. Boleh juga ada sesi. Nah, untuk minggu depan kita akan mendiskusikan, bisa kalian tanya jawab untuk informasi lebih tentang jaringannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, sepertinya kalau tidak ada, jika kalian memang ingin bertanya tapi tidak sekarang, atau kalian tidak berani tanya sekarang, bisa hubungi kontak WA Ibu atau di WA grup untuk tanya-tanya lebih jelas. Nah, sepertinya itu saja penyampaian dari Ibu. Apakah ada yang lagi ingin ditanyakan untuk minggu ini tentang jaringan epitel, jaringan otot tadi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin mereview ulang atau menyimpulkan yang kita pelajari hari ini?
terserah mau tentang jaringan otot atau jaringan epitel atau jaringan ikat tadi. Siapa yang ingin ini? Ancungkan tangannya. Ada nilai tambahan? Akan Ibu catat. Ada? Ya? Pada Naomi? Ya. Oh, tentang jaringan epitel. Bagus. Tentang jaringan epitel. Ya. Ya, pipi. Pipi selapis. Ya, berlapis. Nah. Terus? Ya. Baiklah. Terima kasih. Apakah ada lagi? Ya, kepada Ilmi. Jaringan ikat. Bagus. Ya, jaringan ikat. Ya. Bagus ya. Nah, ada lagi? Tidak ada? Baiklah. Nah, karena tidak ada, Ibu akan memberitahu kesimpulannya. Nah, kesimpulannya sesuai poinnya. Yang pertama ada jaringan epitel, ada epitelium, mesotelium, dan endotelium. Fungsinya ada pelindung, sekresi, reseptor, dan lalu lintas zat. Yang pertama ada epitel pipi, ada epitel pipi berlapis, selapis, ada epitel kubus, selapis dan berlapis, ada jaringan silindris atau batang, selapis dan berlapis. Kemudian ada transisional, dan kemudian ada epitel kelenjar, kemudian ada jaringan ikat terdiri atas matriks, ada juga sel-sel jaringan selapis dan berlapis, ada jaringan silindris atau batang, selapis dan berlapis. Kemudian ada transisional, dan kemudian ada epitel kelenjar, kemudian ada jaringan ikat terdiri atas matriks, ada juga sel-sel jaringan ikat, ada fibroblas, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan sel darah putih. Nah, untuk fungsinya ada mengikat, menyokong, vaskular, imunitas, dan cadangan energi. Kemudian ada jenis. Nah, Ibu akan meminta tugas yang minggu lalu ya, tugas individu tentang latihan soal pada LKS halaman 22 kemarin. Silakan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan, kemudian diletakkan di meja Ibu nanti setelah pembelajaran. Kemudian karena tidak ada lagi informasi atau pelajaran lagi dan jamnya juga sudah habis, kemudian Ibu tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian terima kasih kepada Anda semua atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kelompoknya minggu depan untuk didiskusikan. Terima kasih kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.